Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risa Apriliani dengan NIM 180111022 dari kelas manajemen SDM semester 5. Saya di sini akan mereview jurnal mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SEMPA yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Nama jurnal, Jurnal Studi Pemuda 4 nomor 2 tahun 2015. Penulis Dewi Cahyani Puspitasari dan review Risa Apriliani 180111022. Wirausaha Muda Membangun Desa Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Yang pertama, pendahuluan. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agus dan kawan-kawan 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif. Masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah. Yang masyarakat ada gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika pada tahun 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam mengembangkan program pembangunan pedesaan yang dirintis secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Puspitasari 2016. Dan yang kedua, menemukan potensi memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3 desa, yaitu cepat berkembang, desa potensi berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan ataupun mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaan. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaan. Untuk kelompok desa ketiga dengan desa yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Desa Rustiadi dan Sugimin pada tahun 2027. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Untuk masyarakat wilayah desa Langgeran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan gerakan Banten Bangunan Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kegiatan BBD ini dilakukan di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin, Kabupaten Serang dari
Profil BBD 2016 dijelaskan tentang kontribusi komunitas bagi desa di Banten khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Komunitas BBD juga berusaha melahirkan muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven ekonomi sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu pertama, meningkatkan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses sumber daya alam, geografi, wilayah, dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergitas di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisien produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi desa untuk membangun Indonesia. Perspektif bagi pembangunan desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa termasuk pemuda sebagai subjek yang pembangunan desa yang berupa membawa cita-cita kesejahteraan bersama dan berkelanjutan di masa mendatang. Kegiatan BBD ini dilakukan di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin, Kabupaten Serang. Dari Profil BBD 2016 dijelaskan tentang kontribusi komunitas bagi desa di Banten khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Komunitas BBD juga berusaha melahirkan muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya. Gambaran profil tersebut memberikan pemahaman bahwa aktor muda desa melakukan serangkaian aktivitas yang mengarahkan pada pengidentifikasian potensi desa. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran bagi pelaku perubahan atau gerakan untuk mengetahui kuantitas aset berdasarkan kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya. Dengan dasar inilah kemudian mampu menyusun rencana sistematis untuk memobilisasi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan modal yang ada di desa tersebut. Karakter mendasar dari seseorang wirausaha entrepreneur adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Tantangan baru bisa diterima dan dinikmati oleh seorang wirausaha. Berikut ini adalah gambar skemanya. Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang 1. Peluang lingkaran. Kedua, wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret desa.
Yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator, mudah dalam melakukan pelembagaan perubahan sosial desa. Keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial di desa. Dan yang kelima, sumber daya kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut kemudian berproses sesuai dengan tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Aspek inovasi, kesediaan mengambil resiko, dan proaktif baik secara bisnis maupun sosial menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan hasil dari kewirausahaan yang ada. Ragam hasil berupa aktivitas bisnis atau usaha, nilai dan manfaat dari usaha, baik produk maupun jasa, dengan dukungan teknologi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset buka kesempatan kerja. Yang ketiga, model integratif kewirausahaan. Tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini, dari sisi input dapat dijelaskan tentang peluang lingkungan, kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial di desa. Keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Sumber daya kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide ataupun gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Ragam hasil berupa aktivitas bisnis, nilai dan manfaat dari usaha baik produk maupun jasa dengan dukungan teknologi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset termasuk membuat kesempatan kerja. Yang keempat, menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia dari Banten menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa, pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa baik pemerintahan desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya
sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya, pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa, sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Pembahasan tersebut sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat. Salah satunya dapat mengacu pendapat Michelsen Ruminto pada tahun 2018, yaitu 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek atau pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi adalah proses pembuatan masyarakat menjadi lebih peka dalam rangkaian menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna pada orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu. Yang keempat, partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggaraan proyek dalam rangka persiapan pengimplementasikan, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat. Partisipasi yang kelima adalah partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Yang keenam adalah partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dimensi partisipasi ada pada motif sukarela, adanya kepekaan dan adaptasi secara aktif untuk memunculkan komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam aktivitas pelibatan masyarakat. Pengalaman pabrik yang dilakukan oleh kedua wirausaha muda dalam kajian ini menunjukkan adanya upaya memobilisasi partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial, warga maupun kelembagaan desa. Selain itu, terdapat usaha untuk membutuhkan kesadaran bersama dalam melakukan aktivitas membangun desa dengan menjalani komunikasi, koordinasi, dan berjejaring antara aktor pemuda dengan aktor komunitas sosial mampu kelembagaan desa tersebut. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Hal ini dapat diilustrasikan dari sumber dokumentasi sejarah pengelolaan di Desa Ngalanggaran, Puspitasari 2016. Terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Bila ditinjau dari tahun sebelumnya, 2007, terjadi stagnasi atau vakumnya pengelolaan saat setelah terjadi gempa 26 Mei 2006 hingga tahun 2007. Keberadaan organisasi pemuda yaitu Karang Taruna pada tahun 2007 mulai muncul untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, adanya sebuah lembaga badan pengelolaan desa wisata BPDW yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari anggota PKK, kelompok tani, pemerintahan desa, serta pemuda Karang Taruna
Taruna pada tahun 2007 mulai muncul untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu adanya sebuah lembaga badan pengelolaan desa wisata BPDW yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari anggota PKK, kelompok tani, pemerintahan desa, serta pemuda Karang Taruna. Setelah terbentuknya BPDW disepakati dan ditetapkan untuk pengelola teknis lapangan adalah pemudi-pemuda Karang Taruna selaku pengelolaan kawasan ekowisata Gunung Api Purba dengan mendapatkan beberapa pelatihan dari Dinas Bukdar Gunung Kidul dan Dinas Pariwisata di Yogyakarta, serta adanya beberapa pengurusan yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang mendukung perkembangan wisata secara signifikan di Desa Ngalanggeran, Puspitasari pada tahun 2016. Dalam upaya memastikan keberlanjutan dari manfaat inisiasi usaha ekonomi rintisan wirausaha muda, pendapatan dari wirausaha muda Desa Nur Agis Aulia pada tahun 2014 adalah membentuk kemandirian atau inisiatif masyarakat dalam mengelola program pemberdayaan yang muncul dari aktivitas ekonomi masyarakat, membangun sebuah kelompok, institusi, atau lembaga tidak hanya untuk keperluan administratif semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan kemanfaatan yang cukup besar untuk mengatasi problem sosial masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari konsep partisipasi yang menjadi krusial dalam proses pembangunan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran, melembagakan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhan. Yang kelima, merawat jejaring untuk berkelanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat desa secara teoretis, dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil ataupun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif adalah perencanaan pembangunan secara bersama-sama, merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan dalam pendekatan akulturatif adalah masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Adanya pendapatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa, baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemauan desa. Kolaborasi antara pihak, dalam hal ini negara atau pemerintah, dengan unsur masyarakat sipil menjadi penting dalam melakukan beragam stimulasi kegiatan untuk percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintahan, baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintahan, maupun bantuan organisasi-organisasi ataupun lembaga domestik mampu internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.
Aspek penting dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa, salah satunya adalah berkaitan dengan konsep partisipasi, yaitu jejaring antar kelembagaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelembagaan, baik yang terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan primordial, kesamaan minat, maupun kepentingan. Aktivitas para pemuda dalam contoh kasus kajian ini menunjukkan adanya upaya pengembangan masyarakat yang merupakan bagian dari pembangunan sosial. Dalam hal ini, secara konsep menjadi penting untuk memahami karakteristik dari komponen pengelolaan pengembangan masyarakat sehingga memiliki hubungan kerjasama yang erat dalam memberikan gagasan, ide, perhatian, dukungan, pendampingan yang saling melengkapi. Berikut ilustrasi keterkaitan hubungan antara komponen inti pengelolaan pengembangan masyarakat, yaitu menunjukkan adanya pemangku terkait seperti pemerintah, keterlibatan dan kontribusi semua swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Tiap-tiap komponen kelembagaan tersebut memiliki peran dan fungsi sendiri yang karena itu perlu diatur dan disepakati sehingga menjadi upaya sinergis yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Usaha merawat jejaring kelembagaan pemuda desa ini penting karena adanya kebutuhan antara individu sebagai upaya untuk fokus sumber daya yang dimiliki, namun sekaligus dapat mengakses kesempatan lain yang tidak mungkin terpenuhi jika diakses sendiri secara langsung. Keberadaan dari jaringan ini setidaknya mampu menjembatani antara aktor untuk menciptakan solusi-solusi jangka pendek, bahkan dalam banyak hal strategis atas suatu persoalan tertentu. Kombinasi beragam dari sumber daya yang dimiliki sebuah jaringan secara efektif juga akan mampu memberikan pengaruh pada kelompok atau komunitas di luar jaringan. Pengaruh pada akhirnya adalah memberikan perluasan pemahaman atas isu perjuangan yang diusung dalam jaringan. Kesimpulan, pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederajat tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berjuang pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparat desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Peranan dari semua unsur lokal masyarakat desa dalam mengelola potensi dan aset dengan sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranannya yang lebih baik. Pengalaman kedua pemuda pergerakan desa, wirausaha muda desa, menjadi penting khususnya untuk memobilisasi potensi dan aset desa dengan upaya-upaya serius dalam melibatkan elemen masyarakat desa. Dengan demikian, tidak terjadi kondisi stagnasi produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Para wirausaha muda ini muncul dari lingkungan sosial desa yang memiliki permasalahan sosial berupa kemiskinan maupun pengangguran. Desa spiritan merupakan mampu melakukan pencarian dan pengimplementasian peluang bisnis sesuai sumber daya yang ada di desa dengan orientasi pemecahan masalah sosial desa.
Keterlibatan mereka dalam pembangunan desa menunjukkan bentuk partisipasi real yang berkesinambungan sebagai hasil proses interaksi antara kegiatan bisnis dan pengorganisasian masyarakat dengan menunjukkan orientasi budaya modern, kreativitas, dan inovatif. Tentunya hal ini menjadi inspiratif bagi pemuda desa lainnya agar berkontribusi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa, melainkan membangun strategi kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan di desa. Secara jangka panjang, membentuk kontribusi para wirausaha muda desa ini dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan, baik di level lokal, daerah, maupun nasional. Sekian pembahasan tentang wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi pembangunan desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.